Hello gengs, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Mamang R. Bagaimana kabar kalian di sana? Semoga selalu diberikan kesehatan, karena pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sekaligus membahas film Kraven the Hunter 2024. Di mana film ini akan menceritakan seorang pria pemburu legendaris dengan kemampuan superhuman. Kemampuan tersebut didapatkan setelah darah yang bercampur dengan darah seekor singa. Peristiwa ini mengaktifkan insting berburu dan sifat buasnya. Ia memotivasi dirinya bukan hanya menjadi pemburu terhebat di dunia, tetapi juga pemburu yang ditakuti. Meskipun begitu, hubungan dengan sang ayah tidak harmonis yang merupakan gangster kejam. Oke lah, daripada banyak bacot di awal, mending kita langsung ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, jika kalian suka dengan channel ini, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Layar Keren. Jika sudah, yuk gaskeun. Film diawali diperlihatkannya mobil tahanan dari Rusia mengangkut narapidana yang akan menjalani hukumannya. Di antara narapidana tersebut ada seorang tahanan yang bernama Kraven. Di hari pertamanya, di sana Kraven mendapat bulian dari tahanan lain, namun Kraven mampu membantainya. Akan tetapi, atas aksinya tersebut, ia dibawa ke ruangan kepala penjara karena telah menghabisi dua anak buahnya. Di sana, Kraven memperkenalkan dirinya sebagai pemburu dan rupanya Kraven sengaja ingin bertemu dengan kepala penjara tersebut karena targetnya saat ini kepala penjara itu sendiri. Kraven. Akibat kekacauan yang dibuat Kraven, para sipir pun mulai mengepungnya. Akan tetapi, ia berhasil melarikan diri dari penjara itu dan di luar sana, ternyata Kraven sudah ditunggu oleh pesawat yang menjemputnya. Kemudian, cerita dimulai pada 16 tahun yang lalu, di mana Kraven waktu remaja. Kraven sendiri memiliki nama asli, yaitu Sergei Krapinov, dan mempunyai adik yang sangat ia sayangi, yang bernama Asep. Sergei juga memiliki ayah yang merupakan bos mafia yang bernama Nikolai. Pada hari itu, sang ayah menjemput paksa anak-anaknya karena Nikolai sangat ingin menularkan hobinya kepada kedua anaknya, di mana hobi Nikolai sendiri adalah berburu. Sejenak kita tinggalkan mereka dulu dan beralih ke kawasan Gersang Afrika. Kita diperlihatkannya gadis bernama Yuli yang sedang diajarkan oleh neneknya bermain kartu tarot. Namun tanpa diduga, hasil ramalan kartu tersebut membuat si nenek mempercepat mewariskan formula rahasia turun-temurun nenek moyangnya. Yang dipercaya, formula itu bisa memberikan efek penyembuhan dan kekuatan luar biasa jika digunakan pada orang yang tepat. Dan berdasarkan ramalan tarot tersebut, si nenek meyakini bahwa Yuli akan segera membutuhkannya. Kembali pada Nikolai, yang ternyata tempat berburu mereka adalah negara yang sama di mana Yuli berada. Hanya kedua anak-anaknya dan anak-anak buahnya yang ikut dalam aktivitas berburunya. Nampak juga seseorang yang memperkenalkan diri sebagai Yanto, yang saat itu dia sedang membujuk Nikolai agar dia bisa bergabung dengan kerajaan kriminal Nikolai. Karena Yanto bukan orang berpengaruh, terlebih lagi dia sangat mengganggu aktivitas berburunya, maka Nikolai pun mengusirnya. Tak lama kemudian, muncullah sosok singa di hadapan Sergei dan Asep. Sementara sang ayah dan anak buahnya sedang berada di tempat lain. Sontak saja Sergei melindungi adiknya, yang sesaat kemudian Nikolai pun datang. Namun semua sudah terlambat karena Sergei sudah dimangsa. Di saat sang singa membawa Sergei ke tempat sepi, Yuli pun menyaksikan kejadian tersebut. Yang entah apa alasannya, tiba-tiba saja singa itu kehilangan minat memakannya. Teringat dengan formula yang diwarisi sang nenek, Yuli tanpa pikir panjang memberikannya kepada Sergei. Tak lama kemudian, regu penyelamat datang untuk menyelamatkan Sergei. Mereka merasa terlambat karena tidak ada harapan selamat bagi Sergei mengingat luka yang dideritanya. Namun berkat formula yang diberikan Yuli, Sergei mampu selamat dari kematiannya. Setelah mengetahui Sergei pulih dengan cepat, lantas sang ayah pun membawanya pulang dan tanpa basa-basi, Nikolai memarahi Sergei
karena Sergei kelak akan mewarisi tahta ayahnya sebagai bos kriminal. Sergei dinilai pria yang lemah oleh sang ayah hanya gara-gara Sergei tidak mempunyai keberanian untuk menembak singa tersebut. Maka dari itu, Nikolai memutuskan untuk memberangkatkan Asep melanjutkan sekolahnya seorang diri, sementara Sergei tetap di samping sang ayah, karena Nikolai akan mendidik dengan keras sebagai penerus bos kriminal sang ayah. Hal tersebut membuat Sergei untuk pertama kalinya meledakkan emosinya. He should have killed you! Saat itu juga, Sergei diam-diam memutuskan untuk melarikan diri dari rumahnya karena muak dengan kekejaman ayahnya. Hal itu diketahui Asep dan meskipun sang adik mencegahnya, Sergei tetap ingin pergi dari sisi Nikolai. Singkat cerita, di dalam pelariannya, Sergei menyadari bahwa setelah selamat dari kematian, dirinya memiliki kekuatan dan kecepatan di luar kemampuan manusia pada umumnya. Bahkan, para pemburu liar yang berada di jauh sana pun, Sergei bisa melihat dan terdengar jelas oleh indera yang dimilikinya saat ini. Teringat dengan kekejaman sang ayah, tanpa pikir panjang, ia pun menghabisi para pemburu yang dikirim sang ayah. Sejak saat itulah, Sergei tinggal di hutan tersebut dan mulai berburu para kriminal yang sudah terdaftar dalam radar target incarannya, yang dikenal sebagai Kraven the Hunter hingga saat ini. Di masa kini, Sergei atau Kraven sendiri masih menetap di hutan tersebut. Meski tak pernah menemui adiknya, Kraven sesekali menghubungi Asep untuk mengetahui kabar adik tercintanya. Tak lama kemudian, tak jauh dari tempat tinggal Kraven, pemburu liar kembali menjalankan aksinya. Hal tersebut pun memancing Kraven untuk menghadangnya. Namun para pemburu itu berupaya menabraknya, akan tetapi Kraven berhasil membantai mereka semua. Meskipun satu mobil lolos dari keganasan Kraven, akan tetapi sekali ada target incaran Kraven, maka Kraven tak akan pernah melepaskannya. Tepat si pemburu akan melaporkan hasil buruannya pada bosnya, tiba-tiba saja Kraven sudah ada di tempat yang sama. Di sana di meja bos tersebut, Kraven menemukan daftar pemburu liar karena si pemburu yang ada di hadapannya tercantum dalam buku tersebut. Tanpa mengenal ampun, Kraven pun menghabisinya. Sementara di tempat lain, Yuli kini berada di Inggris yang bekerja sebagai pengacara yang cukup ternama di firma hukumnya, yang saat ini sedang menghadiri pemakaman rekannya yang menjadi korban seorang mafia. Di saat hendak pergi dari sana, Yuli terkejut dengan kehadiran pria asing yang menyapanya. Setelah melihat kartu yang dibawa pria tersebut, akhirnya Yuli menyadari bahwa pria yang ada di hadapannya saat ini adalah pemuda yang diselamatkan Yuli 16 tahun yang lalu. Dan sungguh terkejut Yuli saat mendengar Kraven telah membunuh mafia yang menjadi dalang dari kematian rekan Yuli sekarang. Mafia yang dimaksud yang tak lain adalah penguasa penjara di awal scene tadi. So why'd you give it to me? Yes, I thought you needed it. Maksud Kraven melakukannya adalah untuk membalas budi kepada Yuli yang telah menyelamatkan hidupnya dulu. Dan Kraven sendiri mengetahui Yuli seorang pengacara, maka dari itu Kraven mengajaknya untuk bekerja sama, di mana Yuli membuat target buruan kriminal dengan memanfaatkan jabatannya, sementara Kraven sendiri yang akan mengeksekusi para targetnya. Meski para kriminal tersebut memang pantas mendapat hukuman itu, akan tetapi Yuli tidak setuju dengan pendapat Kraven yang main hukum sendiri. As far away as you can possibly get from this place. Singkatnya, Yanto yang dulu pernah diusir oleh Nikolai, kini mempunyai pekerjaan sebagai tentara bayaran yang selalu disewa oleh para mafia. Kabar kematian penguasa penjara pun sampai ke telinga Yanto yang membuatnya ingin memburu orang yang membunuh penguasa penjara tersebut. Setelah mengetahui dalang di balik pembunuh penguasa penjara adalah anak dari Nikolai, maka Yanto mulai menyusun rencana untuk membalasnya atas perlakuan Nikolai dulu sekaligus memburu Kraven. Put the foreigner on this. Here's a bit of... Tak hanya itu, Yanto pun berniat mengambil alih kekuasaan di penjara beserta sisa anak buahnya. Kemudian, setelah Yanto bertemu dengan sisa anak buah mafia penjara dan memperkenalkan diri sebagai Rino si Badak, di sana Yanto terang-terangan mengungkapkan keinginannya mengambil alih kekuasaan di hadapan dua pemimpin
penerus si mafia penjara sebut saja Udin dan Samsul. Dan bukan tanpa alasan, Yanto selalu membawa ransel di punggungnya yang ternyata ransel tersebut berisi sebuah serum dan jika selang serum itu dilepaskan, maka Yanto akan bermutasi. Inilah mengapa Yanto menyebut dirinya Rino si Badak, karena di saat bermutasi, peluru sekalipun tak akan mampu bersarang di tubuhnya. Hal itu membuat Udin dan Samsul sangat ketakutan. Di sana, Yanto juga mengatakan jika dia hanya membutuhkan satu orang untuk menjadi orang kepercayaannya, sehingga Udin yang mengerti maksud dari perkataan Yanto, ia pun menghabisi para rekannya. Sementara di tempat lain, Asep yang sudah dewasa pun kini ia menjadi seorang pianis, di mana pada saat itu Asep sedang membawakan sebuah lagu untuk ayahnya di sebuah bar yang dikelola mafia Nikolai. Namun tepat saat itu, Yanto mengirim pasukan pembunuh bayaran untuk menghabisi Nikolai. Yanto pun tak hanya mengutus orang untuk membunuh Nikolai saja, dia juga merekrut seseorang berkemampuan khusus bernama Foreigner untuk mencari petunjuk di sekitaran penjara tempat tewasnya mafia penguasa penjara. Dan Foreigner memiliki semacam kemampuan memanipulasi waktu yang membuat lawannya seolah-olah terhipnotis. Maka dari itu, meskipun ia diketahui oleh sipir penjara, Foreigner dengan mudah menghabisi sipir yang memergokinya. Sementara Krapen sendiri nampak menyelinap ke sebuah apartemen yang rupanya kedatangannya untuk mengejutkan sang adik yang telah lama tak ditemuinya. Satu-satu alasan Krapen menemui Asep karena hari ini adalah hari ulang tahun sang adik. Meski jelas pertemuan dengan sang ayah yang sangat dibencinya hanya akan merusak suasana, terlebih Krapen terbiasa hidup di hutan, maka ia pun tak betah tidur di apartemen adiknya. Keesokan paginya di saat Krapen kembali ke apartemen tersebut, ia dikejutkan kamar sang adik sudah porak-poranda. Akan tetapi dengan kemampuannya, Krapen tak butuh waktu lama bagi dirinya untuk menemukan penculiknya. Maka tanpa pikir panjang, Krapen pun langsung mengejarnya. Krapen sempat berhasil meraih mobil si penculik, namun dengan keahlian si penculik, mereka mampu menjatuhkan Krapen. Tak kenal lelah, Krapen mengejar para penculik itu sampai ke sebuah helikopter, meski akhirnya dia harus kehilangan jejak sang adik. Tak tahu harus kemana mencari adiknya, Krapen pun menemui Yuli guna mencari keberadaan si Asep. Berbekal beberapa petunjuk yang diingatnya, di antaranya bekas luka di bawah mata kiri si penculik dan sebatang rokok Samsu yang berasal dari Turki. Dengan koneksi yang dimilikinya, Yuli mencari tahu siapa dalang dari penculikan si Asep. Sembari menunggu kabar dari Yuli, Krapen pun pulang ke rumah ayahnya. Siapa tahu sang ayah mengetahui dalang dari penculikan adiknya. Di sana, Nikolai menduga bahwa pelakunya adalah mafia saingannya karena si penculik mengirim potongan jari si Asep dan meminta uang tebusan sebesar 20 juta dolar. Akan tetapi, Nikolai menolak untuk membayar uang tebusannya dan sang ayah juga mengungkapkan bukan uang yang menjadi masalahnya. Karena jika Nikolai harus membayarnya, bagi Nikolai itu sama saja dengan merendahkan harga dirinya sebagai bos mafia yang telah dia bangun selama ini. Me, and he's your son. Di malam harinya, Yuli bertemu dengan informannya dan mendapati informasi markas para penculik tersebut berada di kawasan terpencil di negara Turki. Maka Yuli pun tak buang-buang waktu dengan segera menghubungi Krapen. Namun ternyata semua itu hanyalah jebakan yang telah dirancang oleh Foreigner atas perintah dari Yanto. It's done. Dengan kemampuannya, tak butuh waktu lama bagi Krapen untuk menuju ke markas si penculik. Dengan mudahnya pula, ia menyelinap masuk dan menghabisi para anak buahnya. Krapen pun menyisakan satu orang penculik untuk mengorek informasi darinya, sampai akhirnya Krapen menyadari bahwa ini semua hanyalah jebakan. Akan tetapi, Krapen mampu menghabisi seluruh anak buah Yanto dan pulang dengan tangan hampa. Asep sendiri saat ini sebenarnya ada di genggaman Yanto.
Di mana di sana Yanto mengatakan padanya bahwa Krapen kakaknya adalah seorang pemburu yang membuat si Asep terkejut, dan saat itu pula Yanto menjelaskan bahwa sang ayah menolak membayar tebusan untuk nyawa anaknya sendiri, di mana hal tersebut membuat Yanto merasa dia dengan si Asep bernasib sama, yang kerap kali dianggap lemah dan pernah dicampakkan oleh Nikolai. Strength tenfold. Yanto pun memberitahukan rahasianya tak dipandang rendah orang-orang, di mana dia menemukan ahli biokimia bernama Profesor Miles. Sang profesor merubah genetika dirinya yang mampu bermutasi seperti ini. Dengan iming-iming hal tersebut, Yanto pun menawarkan si Asep untuk bekerja sama guna mengambil kekuasaan Nikolai. Meski Asep benci dengan sang ayah, akan tetapi ia tak mau jika harus mengkhianati keluarganya. He's here. Menyadari penculikan si Asep hanyalah jebakan semata, Krapen menduga bahwa Yuli pun akan menjadi target selanjutnya. Dan benar saja, tepat saat itu 5 orang asing datang mencari Yuli. Namun untungnya, ia sempat melarikan diri sembari membawa formula terakhir peninggalan nenek moyangnya. Krapen pun membawa Yuli ke tempat persembunyiannya, di mana ternyata selama ini Krapen meneliti kandungan formula yang dibuat oleh nenek moyang Yuli. Namun Yuli mencegahnya karena formula tersebut merubah diri Krapen menjadi sebuah ini, di mana kekuatan dari formula tersebut hanya akan mengundang sesuatu hal buruk terjadi, seperti penculikan yang saat ini terjadi pada si Asep. Sekalipun memang benar adanya bahwa formula tersebut pernah menyelamatkan Krapen dari kematian di masa lalunya. No. She died not long after that trip, and I never saw her. Di tempat lain, Porigner tanpa diduga menemukan petunjuk, yakni sebuah tanaman langka, kacang Rosario, di mana tanaman tersebut hanya berasal dari tempat di mana Yuli selama ini bersembunyi. Porigner menemukan tanaman itu di Turki, di sisa reruntuhan bangunan pertarungan Krapen saat itu, dan mengetahui lokasi Krapen. Saat itu juga Yanto bersama pasukannya menuju tempat tersebut. Tibalah Yanto bersama pasukannya di hutan tempat Krapen bersembunyi, yang saat itu Yanto sempat menghubungi Krapen dan mengajaknya untuk bergabung mengambil alih kekuasaan sang ayah, yang tentu saja Krapen menutup telepon begitu saja, di mana aksi berburu pun tak bisa dihindari. Satu teman main Krapen pun tiba-tiba saja menerkam mengejutkan pasukan Yanto, yang di kesempatan tersebut dijadikan Asep untuk melarikan diri. Sementara Krapen mulai membantai satu persatu para anak buah si Yanto. Krapen pun berlari menghindari hujan serangan dari atas helikopter, dan hal tersebut dimanfaatkan Porigner untuk menembakkan suntikan beracun pada tubuh Kraven. Racun tersebut membuat Krapen berhalusinasi melihat laba-laba yang kelak menjadi musuhnya. Lantas, dengan mudah Porigner pun melumpuhkannya. Namun di saat Porigner akan menghabisi Krapen, tiba-tiba. Dan ya, Yuli pun menyelamatkan Kraven untuk yang kedua kalinya, di mana saat itu Yuli memberikan formula terakhirnya kepada Kraven. Kalau di anime Dragon Ball disebut kacang ajaib ya guys ya, yang membantu seseorang untuk pulih dari luka apapun. Oke, lanjut. Di sisi lain, Yanto sangat senang dirasa rencananya sudah berjalan dengan semestinya, di mana Asep pun kembali tertangkap oleh Yanto dan beranjak pergi dari hutan tersebut. Akan tetapi di tengah perjalanan, ratusan banteng partai PDIP pun datang menghadang, di mana Yanto mengharuskan untuk menggunakan kekuatan serumnya dengan menasbihkan sebagai Yanto yang ada badaknya. Seolah memiliki buso suku haki dari dalam tubuhnya, keras tubuh dan kekuatan Yanto membuat Krapen kesulitan saat menghadapinya. Namun saat Krapen melihat jalur infusan di pinggang Yanto, yang rupanya area tersebut adalah titik terlemahnya, dengan satu tusukan Krapen menusuknya dan langsung menewaskannya. Setelah semua berakhir, Krapen mengejutkan sang ayah yang sedang berkemah di tengah aktivitas berburunya. Tanpa basa-basi, Krapen membongkar segala kebusukan sang ayah,
di mana semua yang telah terjadi ternyata adalah skenario yang dibuat Nikolai agar Krapen membunuh Yanto. Rupa-rupanya dengan sengaja sang ayah mengirim video yang membongkar identitas Krapen sebenarnya untuk memancing Yanto memburu Krapen dengan penculikan si Asep yang menjadi umpannya. Semua Nikolai lakukan karena dia yakin bahwa Krapen akan datang untuk menyelamatkan adiknya dan menghabisi Yanto yang mulai mengancam bisnisnya. Mendengar penjelasan sang ayah, lantas Krapen pergi begitu saja dengan diam-diam membawa peluru senapan milik ayahnya agar sang ayah merasakan apa itu berburu yang sesungguhnya. Di akhir film, Krapen mengunjungi Asep untuk menghabiskan waktu bersamanya. Namun terjadi pertengkaran kecil di antara mereka saat Krapen mengetahui Asep melanjutkan bisnis sang ayah. Lantas sang adik pun pergi begitu saja yang saat Krapen menghentikan langkahnya, tiba-tiba Asep dapat berubah menjadi Krapen. Rupa-rupanya Asep menemui Profesor Miles dan merubah dirinya menjadi chameleon atau bunglon yang membuat Asep mampu meniru apapun. Dan dia berencana untuk memperkuat bisnis kriminal milik sang ayah dan film pun tamat.